نبينا آخر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا المصطفى مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتائب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abain wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'il ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin khususan ila hadratis sultanil awliya ilahi Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa ila hadrati Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa masyayikhina wa mu'allimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa jama'atina fi hadzal masjid Nurul Khil'ah wa jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Khil'ah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berkenan pertemukan kita di tempat yang mulia dalam rangka kita ingin menambah nilai ibadah, mencari keberkahan hidup dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini merupakan wasilah Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa curahkan kearifan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyatu wassalasun. Dan nasihat yang ke-32.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana aija yaumul qiyamati yudha'ul mizan wa yu'ta bi ahli sholati fayufawna ujurahum bil mizan. Idza kana aija yaumul qiyamati, apabila telah datang pada hari kiamat, yudha'ul mizanu, maka akan diletakkan timbangan. Setelah timbangan diletakkan, fayu'ta bi ahli sholati, maka didatangkan kepada ahli sholat, orang yang rajin ibadah sholat, sholat sunnah, sholat wajib, berjamaah dan lain sebagainya, baik itu sholat di rumah ataupun di masjid, semuanya didatangkan mereka. Fayufawna ujurahum, kemudian mereka sepenuhnya diberikan pahala-pahala mereka, ganjaran-ganjaran mereka. Ayyutona ujurahum kamilatan, yaitu mereka diberikan ganjaran secara sempurna, pahalanya diberikan secara sempurna sholat-sholatnya. Bil mizani, dengan ditimbang, ketahuan yang ahli sholat, yang tidak ahli sholat ketahuan. Ya, hanya kita sekarang ini mengejar waktu, kita manfaatkan selagi masih ada kesempatan, masih ada kekuatan, sholat berjamaah. Tsumma yu'ta bi ahli syaumi, kemudian didatangkan kepada ahli puasa, orang-orang yang berpuasa, rajin puasanya, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Wa fi nusakhi bi ahlil haji, dalam satu catatan atau tulisan itu orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Fayufawna ujurahum, kemudian mereka diberikan sepenuhnya pahala bil mizani, dengan ditimbang. Ahli sholat sudah didatangkan, pahalanya secara sempurna diberikan kepada mereka. Begitu juga ahli puasa. Tsumma yu'ta bi ahlil bala, kemudian diberikan atau didatangkan kepada orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang terkena bencana, ujian dari Allah. La yunsabu lahum mizanun. Nah, untuk mereka yang semacam ini istimewa. Istimewanya kenapa? La yunsabu lahum mizanun, tidaklah dipasang buat mereka timbangan. Jadi nggak ada ditimbang, nggak ditimbang lagi. Wala yunsharu lahum diwanun, dan tidak dibuka atau dibentangkan buat mereka itu buku catatan amal. Ai jaridatul hisab, yaitu daftar perhitungan amal. Jadi nggak ada buat mereka. Ini istimewanya orang-orang yang terkena bencana, orang-orang yang sering dapat musibah. Hanya kalau kita dapat musibah, kudunya memang banyak sabar. Karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu cara Allah meringankan beban dosa kita nanti di hari kiamat. Nah, mereka ini tidak lagi ditimbang pahalanya karena saking besarnya. Tapi kalau dia sabar, wa yufawna ujurahum bi ghairi hisab, maka akan diberikan secara sempurna atau sepenuhnya pahala-pahala mereka tanpa dihisab lagi, udah. Ya, ai adadin mahsurin, yaitu dengan bilangan yang dapat dihitung. Agak pakai batas. Allahu Akbar, ini kemuliaan orang-orang yang mendapatkan ujian, musibah, bencana yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka sabar dalam menjalani. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sehingga berangan-angan, berharap-harap
orang-orang yang selamat, orang-orang yang sehat, yang nggak pernah dapat musibah, yang nggak pernah dapat, artinya bukan nggak pernah, jarang dapat musibah, jarang dapat penyakit, jarang dapat ujian dari Allah. Laukanu bimanzilihim, jika sekiranya mereka itu setingkat dengan ahlil bala. Jadi orang-orang yang tidak mendapatkan musibah, yang tidak mendapatkan ujian dari Allah seperti mereka ahlil bala, itu mengharap-harap kalau saja mereka dulu waktu hidup di dunia itu menempati kedudukan mereka. Luar biasa. Sebab tidak lagi berhadapan dengan apa? Timbangan. Tidak lagi berhadapan dengan malaikat, langsung masuk surga tanpa hisab. Falau masdariyatun, launya itu adalah masdariyah, laukanu bimanzilatihim. Min kasroti sawabillahi ta'ala, dari banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala alaihim, atas mereka yang terkena ujian musibah. Ini berarti kalau sudah datang hari kiamat, masing-masing Allah perlihatkan kepada kita mana yang ahli sholat, mana yang ahli puasa, mana yang ahli bala. Jadi Allah perlihatkan. Wal maqalatu salisatu wassalasun, maqalah yang ke-33. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, wali-wali Allah. Yastaqbilu ibna adama arba'unuh batin. Yastaqbilu, akan menghadap, ibna adama, kepada manusia, anak cucu Adam. Apa yang menghadap? Arba'unuh batin, 4 rampasan. 4 rampasan. Mau tidak mau ini direbut, dirampas apa yang ada pada diri kita. Bidomin nuni, dibaca dumah nunnya, nuhbah. Wahyallati taglibuhu, yaitu nuhbat, yang dapat mengalahkan anak Adam. Artinya tidak bisa berbuat sesuatu untuk membela diri. Yang pertama, yantahibu, akan merampas, ayyakhudhu bil qahri, yaitu mengambil dengan paksa. Malakul mauti, malaikat mat, malaikat kematian. Berarti Izrail, ruhahu, akan ruhnya ibnu Adam. Kalau malaikat Izrail sudah datang menjemput roh kita, maka kita sendiri sudah tidak bisa lagi bertahan, tidak bisa berkuasa untuk mempertahankan ruh kita di dalam jasad. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai waktunya ajal kita, maka saat itulah berpisah ruh dan jasad kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah merupakan hukum Allah yang tidak bisa kita tentang, tidak bisa kita tolak. Kalau sudah malaikat Izrail datang mengambil roh kita, pasrah udah kita. Siap nggak siap? Hah? Pokoknya mau nggak mau, udah waktunya mati, mati. Kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil. Ya. Yang pertama, yang kedua, wayantahibul warasatu, akan merampas ahli waris. Ya, para ahli waris di fathatin, baca fathah semuanya. Jam'u warisin, jamak daripada waris. Jadi kalau kita sudah tidak ada, anak-anak kita lah yang akan mengambil
Apa? Harta benda kita. Ya. Wa yantahibul warasatu malahu. Maka para ahli waris akan mengambil harta bendanya ba'da mautihi, setelah ia mati. Mau nggak mau udah pindah nama, pindah tangan. Kemarin masih nama si A, sekarang karena sudah tidak ada si A menjadi B. Kalaupun namanya belum terhapus tapi sudah jatuh tangan ahli waris. Wa yantahibud dudu jismahu. Yang ketiga akan merampas cacing tanah, ulat-ulat tanah, belatung akan jasadnya. Fil qabri, di dalam kubur. Ya, tidak ada yang jasadnya utuh kecuali yang Allah pelihara. Jadi kalau sudah datang manusia itu ke alam barzah, ke dalam kubur, beberapa hari kemudian mulailah berdatangan yang namanya cacing-cacing tanah, ya, ulat-ulat tanah, belatung, makan daging jenazah yang ada di dalam kubur tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat ini yang paling berbahaya ini. Wayan tahibul khusoma'u, dan akan merampas para penggugat. Nah, para penggugat ini didomin, dibaca domah, khusoma, difa'faratin, lalu dibaca fathah. Khusoma, jam'u khosimin, jamak daripada lafaz khosimin. Para penggugat. Siapa para penggugat ini? Wahum mallahumul haqqu ala man zalamahum. Wahum, mereka itu adalah mallahumul haqqu, orang yang mempunyai hak, ala man zalamahum, terhadap orang yang berbuat zalim kepada mereka. Mereka berbuat zalim kepada orang lain. Itu nanti akan digugat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Contohnya bi akhdhi amwalihim, barangkali pernah ngambil harta bendanya. Ya, dengan cara menipu, dengan cara merampas, dengan cara lain sebagainya. Di harta benda yang diambil oleh orang lain secara zalim nanti akan digugat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini dulunya. Soalnya kalau digugat di akhirat udah nggak ada menangnya. Tapi kalau di dunia masih bisa menang. Kalau akhirat karena pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Jadi digugat tuh orang yang pernah mengambil harta benda seseorang atau saudaranya. Aubiktiabihim, atau mungkin juga pernah gibah, membuka aib saudaranya di hadapan orang lain. Itu juga termasuk dosa besar, dan dia nanti akan digugat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pernah kejelekannya dibongkar di hadapan orang lain. Jangan suka gibah kita ini, makanya ya, enggak boleh tutupin aib daripada saudara-saudara kita. Jangan dibuka-buka. Kalau membuka aib kita sendiri. Aubidarbihim masalan, atau mungkin pernah mukul waktu hidup di dunia, pernah nampar, pernah nendang, dan lain sebagainya. Umpamanya seperti itu. Ini contoh. Aubi ghairi dzalika, atau lain sebagainya. Jadi semua itu nanti akan digugat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa dizalimi di hadapan Allah akan digugat. Kalau amalnya yang baik sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Nauzubillah. Amilahu, yang dia perbuat. In kana lahu amalun,
salihun. Jika orang itu yang berbuat zalim punya amal soleh, itu akan digugat, diberikan kepada orang yang pernah dizalimin. Wa illa, dan kalau memang udah habis kagak punya amal soleh, humila alaihi dambuhum, maka akan ditikulkan atas orang yang berbuat zalim itu dosa orang yang pernah dizalimi. Na'udzubillah. Berat. Hanya sebelum kita menghadap kepada Allah, kita punya salah pada saudara-saudara kita kudu akur minta maaf selagi masih hidup. Kalau sudah mati, masya Allah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Wal maqalatur rabi'atu as-salasuna, maqalah yang ke-34. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ini wali Allah, orang-orang ahli ma'rifah. Man istaqalla bi syahawati, barang siapa yang sibuk dengan syahwatnya, keinginan-keinginannya, nafsunya, fala budda lahu, maka mau tidak mau harus minan nisa'i, dia punya beberapa istri. Fala budda lahu minan nisa'i, maka mau tidak mau dia harus punya beberapa istri. Min tanawulin nisa, daripada berkumpul pada wanita. Soalnya ini kalau nafsunya besar, istrinya cuma satu, mungkin bisa jadi kewalahan. Harus punya beberapa istri, dan istri-istrinya juga harus rela. Suaminya dibagi-bagi. Kalau punya istri 2 ya dibagi 2, kalau punya 3 ya dibagi 3, begitu. Ini nafsu besar bahaya kalau cuma satu istrinya. Jadi dia harus punya beberapa istri. Man istaghala bi syahwati fala budda lahu minan nisa. Wa man istaghala bi jam'il mali, dan barang siapa yang sibuk menghimpun harta benda, fala budda lahu minal harami, maka mau tidak mau baginya terdapat harta yang haram. Pasti terjadi harta yang haram karena dia suka menghimpun, menumpuk-numpuk harta benda. Ai minal kuku'i fil harami, yaitu terjerumus atau jatuh di dalam barang yang haram. Pasti ada haram, ada harta benda yang haram yang ditumpuk atau yang dikumpulkannya. Karena memang orang itu cinta kepada harta benda. Dengan cara apapun dia lakukan. Jadi banyak harta-harta benda yang haram yang dia sendiri juga tidak sadari. Wa man ishtaghala, dan barang siapa yang sibuk bi manafi'il muslimina, memberikan kemanfaatan kepada orang Islam, kaum muslimin, fala budda lahu minal mudarati, maka dia harus mempunyai sifat lemah lembut. Ai min mulatofatihim, yaitu sifat ramah tamah kepada mereka, bil qoli wal fi'li, baik ucapan maupun perbuatan. Harus lemah lembut. Harus berpunya tata krama, sopan santun. Wa man istaghala bil ibadati, dan barang siapa yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fala budda lahu minal ilmi, maka mau tidak mau harus baginya mempunyai ilmu. Iz la tasihul ibadatu illa bil ilmi, karena tidaklah sah ibadah itu kecuali dengan ilmu, bi kaifiyatiha, dengan tata caranya ibadah, ya ilmu fikihnya, supaya ibadah kita benar, kita ikut belajar ilmu fikih. Ya, bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara kita sholat, semuanya tata caranya itu dituntun di dalam
pelajaran ilmu fikih. Syarat dan rukunnya. Wal maqalatul khamisatu wassalasuna, maqalah yang ke-35. An Aliin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Diterima dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Inna as'abal a'mali arba'u ihsalin. Sesungguhnya seberat-beratnya amal itu ada 4 perkara. Artinya amal-amal yang paling berat, yang paling susah itu ada 4 perkara. Nih amalan yang paling berat, yang paling susah. Yang pertama al-afu indal ghadab, memberikan maaf ketika kita marah. Kita lagi emosi, memberikan maaf kepada orang lain. Kira-kira bagaimana ini? Berat, berat sekali. Lagi emosi, lagi marah, kita harus memberikan maaf kepada orang lain. Sedangkan kita tahu kesalahannya. Ini perkara yang berat, yang susah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kafa ghadabahu, barang siapa yang menahan emosinya, menahan amarahnya, kafallahu anhu azabahu, maka Allah akan menahan siksa daripadanya. Kalau kita mampu menahan emosi, memberikan maaf kepada saudara kita yang salah, maka Allah pun akan menahan siksa buat kita. Ditahan. Karena kita bisa menahan, meredah daripada emosi atau amarah kita. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan emosinya, amarahnya, wa basata ridahu, dan membeber keridoannya, artinya lapang dada, wa bazala ma'rufahu. Bazala ini arti sebenarnya itu mencurahkan, tapi yang dimaksud di sini memberikan, memberi. Ma'rufahu ini kebaikan. Kebaikan itu diisi dengan sodakoh. Wa badala ma'rufahu, dan memberikan sodakoh. Wa waswala rahimahu, dan bersilaturahim, menyambung tali kasih sanak kerabat. Wa adda amanatahu, dan ia bisa menyampaikan atau menunaikan amanatnya yang dipercayakan kepadanya. Adkhalahullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla akan memasukkannya yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, fi nurihil a'zam, di dalam cahayanya yang paling agung, yang paling besar, masuk ke dalam cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang ini mampu menahan emosi dan memberikan maaf kepada saudaranya. Allahu akbar, luar biasa. Tapi ini termasuk ashabul a'mal, pekerjaan-pekerjaan yang paling sulit, berat. Rawahud Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kemudian wal judu ay bazlul mali fil usrati, punya sifat dermawan, ya mengerahkan harta bendanya fil usrati, pada waktu kita susah, fi waqtil fakri, pada waktu miskin, fakir, wasu'ubatil mali, dan susahnya harta benda. Kita punya sifat dermawan, loman kepada orang lain, padahal kita sendiri dalam keadaan susah. Nah, ini kan berat namanya. Kita mau makan, ada yang minta, kita kagak makan, emang kita juga lapar, kan begitu. Terus gimana itu? Pilih yang mana kira-kira? Kalau kita, kira-kira kita tuh gimana? Kita nggak makan lapar, kita mau makan ada yang minta.
Kira-kira mau kasih yang mana kita nih? Allah, ini berat ini. Saya aja lagi lapar katanya, minta lagi. Tapi ada yang butuh, apa dibagi dua, bagaimana itu? Allahu a'lam lah. Tergantung bagaimana kitanya dah. Wal ifatu, menahan diri, man'ul haram, menahan diri dari yang haram. Fil khalwati, di dalam kesunyian, artinya di tempat yang sepi, yang tidak ada orang lain. Fi waqtil infirad anin nasi, yaitu pada waktu sendiri daripada manusia, tidak ada kawan, tidak ada orang lain, dia hanya dalam kesendirian, tapi dia tetap bisa menjaga diri, menahan daripada perkara-perkara yang haram. Fal afifu, adapun afif, mayubashirul umur, adalah orang yang bisa melakukan perkara-perkara atau urusan-urusan ala wifqil syar'i wal muru'ati, sesuai dengan syariat dan harga diri, reputasi. Kemudian yang keempat, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu, berkata yang benar terhadap orang yang dia takutin. Kasultani jairin, sultanin jairin ini penguasa yang zalim. Kalau penguasa yang zalim lu main tindas saja udah. Hah? Iya, tapi harus menyampaikan perkataan yang benar, mengingatkan penguasa tersebut. Au yarjuhu, atau mengharapkan penguasa, ai yarju afwahu au ita'ahu, yaitu mengharapkan maafnya atau pemberian maafnya. Nah, ini berat menyampaikan kebenaran kepada orang yang berkuasa, tapi perlakuannya zalim. Wal maqalatu sadisatu wa talatuna, maqalah yang ke-36. Fi Zaburi, tertulis di dalam atau terdapat di dalam kitab Zabur. Auhallahu ta'ala, Allah memberikan wahyu ila Daud alaihi salam, kepada Nabi Daud alaihi salam. Innal aqilal hakima, sesungguhnya orang yang akal, orang yang punya akal, yang bijaksana. Maksudnya ay kamilal ilmi, orang yang sempurna ilmunya. La yakhlu min arba'i sa'atin, tidaklah kosong, tidaklah sepi dari 4 saat. Ini orang yang punya ilmu sempurna, yang akalnya sangat bijaksana. Yaksimuha, yang saat itu dia bisa bagi, ala hadhil a'mali, terhadap amal-amal ini. Yang pertama, saatin yunaji fiha rabbahu, satu saat dia bermunajat pada saat itu kepada Tuhannya. Jadi dia sediakan waktu khusus dia bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bizikrihi, contohnya dengan zikir, mengingat atau menyebut nama Allah. Wa tilawati kalamihi, dan membaca firman-Nya Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa syikayatil hali indahu, menyampaikan pengaduan keadaannya kepada Allah, bukan kepada siapa selain Allah. Dia sampaikan keluh kesahnya, keadaan hidupnya, semuanya dia keluhkan, dia sadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaatin yuhasibu fiha nafsahu, dan satu saat dia berusaha untuk bisa mengevaluasi
apa namanya? Menghisab dirinya dalam satu saat itu. Introspeksi. Ya. Ada satu saat di mana dia harus menghisab, menghitung amal-amal perbuatannya. Mengintrospeksi atau evaluasi. Kalau kita kan sholat aja juga nggak pernah kita evaluasi. Satu sholat saja kalau kita evaluasi luar biasa itu. Kalau bisa kekurangannya di mana? Iya. Bi ayat tuba amalahu, contohnya menulis pekerjaan-pekerjaannya, waharokatahu, dan action-actionnya, gerakan-gerakannya semuanya ditulis, dicatat, lailan wa naharon, baik malam hari ataupun siang hari, tilka gidi di dalam kertas ditulis. Kalau sudah ditulis mana yang baik, mana yang jelek, mana yang lain sebagainya. Tsumma yanzuruhu fi akhirin nahar. Kemudian dia lihat, dia periksa, dia perhatiin menjelang sore. Pada waktu sore fi akhirin nahar maksudnya akhir siang, yaitu pada sore hari. Wa fi akhiril laili, dan akhir malam, yaitu menjelang subuh. Pagi-pagi udah dia evaluasi, dia periksa. Fayaskuru, kalau banyakkan yang baik dia bersyukur kepada Allah karena dapat rahmat. Au yastaghfiru, atau kalau memang banyak jelek-jeleknya, banyak dosa dan kesalahannya yang dia perbuat, dia minta ampun kepada Allah. Tuh, ada satu saat yang seperti itu. Kemudian lagi wasaatin, ada satu saat yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi uyubihi. Ada satu saat yamsi fiha, dia berjalan pada saat itu ila ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya, alladzina yukhbirunahu bi uyubihi, yang dapat memberitahukan kepadanya tentang celak, cacat, aib dirinya. Ada yang begini nih, datang sama saudaranya, tolong dong ceritain tentang kekurangan saya, kejelekan saya apa sih? Ini datang, kadang-kadang datang ada kopi, ongkok dah. Minjem duit dah. Allahu Akbar. Iya, yang bagus begini nih, silaturahim tapi minta diberitakan tentang kekurangannya, aib celak dirinya. Memang dia usahakan, dia berikan waktu luang untuk bisa berkunjung ke rumah saudara-saudaranya. Bagaimana penilaiannya terhadap dirinya selama ini? Apakah banyak kekurangan, banyak kejelekan, atau ada kebaikannya? Biar dia aminha, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Itu maksudnya. Kemudian lagi wasa'atin fiha yukhalli ayatruku baina nafsihi wa baina lazatihal halal. Satu saat lagi, di dalam saat itu dia melepaskan atau meninggalkan antara dirinya dan antara kelezatannya yang halal. Artinya sekali waktu bolehlah kita menikmati apa yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita. Kita kumpul-kumpul makan guling bakar. Makan apa lagi? Sate. Boleh kita kumpul-kumpul makan rame-rame. Itu namanya kan melepaskan diri dari kepenatan. Kita pengen refreshing lah sama keluarga. Boleh begitu ya. Boleh. Ya. Ya. Oke. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wa salasun. Dan maqalah yang ke-37. Qala ba'dul hukama, berkatalah sebagian ahli hikmah, para wali Allah, jami'ul ibadati,
mengumpulkan macam-macam ibadah minal ubudiyah, daripada penghambaan, ibadah, ay min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam. Arba'atu minal khisali, ada 4 perkara. Yang pertama al-wafa'u bil uhud. Ini ibadah ini kalau kita laksanakan, bisa kita jalanin, ini udah cakep banget ini. Al-wafa'u bil uhud, dapat memenuhi janji, menepati janji. Wa huwa ada'u faraidillahi ta'ala, yaitu menunaikan kefarduan Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita, kita tepati, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wal muhafazatu 'alal hududi, yang kedua memelihara batasan-batasan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wa huwa jtinabu muharramatillahi ta'ala. Wa huwa ijtinabu muharramatillahi ta'ala, yaitu menjauhkan daripada perkara-perkara yang Allah haramkan. Itu namanya muhafazah 'alal hudud, memelihara daripada batasan-batasan hukum Allah. Yang ketiga wasabru 'alal mafqud, sabar ketika tidak ada. Ketika kita tidak punya, kita disuruh sabar. Mim mahbubatihi, daripada yang dia sukai. Kalau kagak ada, ya harus sabar. Itu nggak perlu mengeluh, nggak perlu laporan kepada orang lain. Jadi harus bersikap sabar. Wasabru 'alal mafqud, bersikap sabar terhadap yang tidak ada. Mim mahbubatihi, daripada yang dia sukai. Waridho bil maujud, dan ridho dengan apa yang ada, bukan dengan apa adanya. Ridho kepada apa yang ada. Minal mataimi, baik itu berupa makanan, ya. Kadang-kadang makan kita enak, kadang-kadang ya sederhana. Tapi kayaknya tiap hari kalau sekarang mah udah makannya enak semua. Nggak ada yang kagak enak. Wal malabisi, maupun pakaian. Pakaian juga semua sekarang udah hebat-hebat. Cakep-cakep, udah nggak kayak dulu. Tambelan mulu. Kalau dulu tambelan banyak. Ya. Celana punya manatu, baju punya manatu. Sarung juga punya manatu. Dulu mah susah. Jadi banyak jahitannya, banyak tambelannya. Wal masakin, dan tempat tinggal. Rumah dulu bisa digotong. Sekarang digetokin aja kagak mau hancur, susah. Dulu bisa digotong rumah kalau memindahin. Ya. Jadi rumah-rumah yang sederhana, yang apa adanya. Sekarang mah semuanya udah pada keker-keker rumahnya, bagus-bagus, mewah-mewah. Makanya banyakin syukur kepada Allah. Nah, 4 perkara ini yang bisa kita laksanakan, maka akan sempurnalah iman kita kepada Allah. Ya, memenuhi janji artinya melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, memelihara terhadap batasan-batasan hukum Allah. Jangan sampai melanggar larangan-larangannya. Sabru 'alal mafqud, sabar ketika tidak punya apa-apa yang disukainya. Waridho bil maujud, dan rela, ikhlas, ridho dengan apa yang ada. Nggak usah gelisah, sebab semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat-nasihat yang bisa kita peroleh, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafuhu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi
وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.